Halo Sobat Fisika, kembali lagi bersama kelompok 2 ICT. Sobat Fisika, pernah nggak sih kalian membayangkan jika bola basket dan bola kasti dijatuhkan dengan kecepatan yang sama dari ketinggian yang sama pula, kira-kira bola mana ya yang lebih sulit untuk dihentikan? Betul sekali, lebih sulit menghentikan bola basket karena massa bola basket lebih besar daripada bola kasti, sehingga usaha yang dibutuhkan juga lebih banyak. Lalu, jika ada dua buah bola sepak dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, tetapi bola A memiliki kecepatan 5 meter per second, sedangkan bola B memiliki kecepatan 10 meter per second, kira-kira bola mana ya yang lebih sulit untuk dihentikan? Ya, bola sepak dengan kecepatan 10 meter per second akan lebih sulit untuk dihentikan. Nah, dari dua kasus yang tadi dapat kita simpulkan bahwa massa dan kecepatan suatu benda yang bergerak berpengaruh terhadap usaha untuk mengubah gerak benda tersebut. Hal ini sangat berhubungan dengan topik pembahasan kita kali ini. Momentum sering dikatakan sebagai ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Sedangkan impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, atau secara general dapat disebut sebagai besarnya perubahan momentum dari suatu benda. Di sebelumnya, kita udah belajar kan terkait apa sih momentum dan impuls itu? Kira-kira apa ya hubungan antara momentum dan impuls? Buat tahu hubungan antara momentum dan impuls, boleh ya teman-teman simak dulu video berikut ini. Teman-teman udah nyimak kan terkait videonya? Kenapa ya? Pada video itu setelah bertabrakan kedua mobil jadi bergerak bersamaan? Yap, bener banget. Itu karena adanya hukum momentum impuls. Pada hukum momentum impuls menyatakan bahwa nilai momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Atau dapat dilihat pada rumus berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak kalau tumbukan itu ada beberapa jenisnya loh? Yaps, ada 3 jenis tumbukan loh teman-teman. Yang pertama, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting. Oke, karena tadi kalian sudah belajar tentang konsep hukum momentum dan impuls, serta hukum momentum dan impuls, ini saatnya kalian pelajari tentang hubungan antara momentum dan impuls. Jadi, apa sih hubungan momentum dan impuls? Hubungan antara momentum dan impuls dijelaskan oleh teorema impuls momentum, di mana teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan dengan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya atau F yang diberikan pada suatu benda memiliki besar yang sama dengan perubahan momentum dan benda persatuan waktu atau delta T. Nah, secara matematis hubungan impuls dan perubahan momentum dituliskan sebagai I sama dengan delta P sama dengan P2 kurang P1. Nah, biar lebih jelas lagi, boleh nih teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar 1 menyatakan bahwa hubungan benda yang mempunyai momentum lebih besar dapat menimbulkan impuls atau gaya yang lebih besar. Nah, dari gambar 2 juga terlihat seorang karateka yang hendak menghancurkan sebuah papan akan memberikan kecepatan tinggi pada tangannya agar momentumnya besar. Nah, momentum ini akan menjadi 0 saat ia memberikan impuls pada papan. Dalam memberikan impuls ini, ia akan berusaha agar kontak terjadi sesingkat mungkin, sehingga gaya yang diberikannya besar. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang konsep, hukum, dan juga hubungan antara momentum dan impuls. Gak lengkap nih kalau aku belum ngejelasin tentang penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan apa aja? Oke, langsung ke yang pertama. Pistol.
Tentu kalian tahu kan benda satu ini? Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol berada dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan bergerak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, yang tentu saja sesuai dengan hukum ketiga Newton. Matras. Matras sering dipakai ketika olahraga atau biasa dipakai oleh para pejudo. Matras dimanfaatkan untuk memperpanjang selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh atlet tidak merasakan sakit ketika dibanting. Coba bayangin ketika kamu dibanting atau berbenturan dengan lantai. Langsung terasa sakit, bukan? Nah, ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuh dengan lantai sangat singkat. Tapi ketika tubuh dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil. Sarung tinju. Sarung tinju dibuat empuk dengan tujuan agar waktu kontak terjadi lebih lama, sehingga gaya yang dirasakan akan kecil. Oleh sebab itu, sarung tinju dapat meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang terkena hantaman tinju. Jika tanpa sarung tinju, maka akan terasa lebih sakit dibandingkan jika dipukul dengan menggunakan sarung tinju. Airbag System. Airbag System merupakan sebuah bantal di kendaraan yang berisi suatu gas, di mana ketika terjadi tabrakan, bantal ini akan otomatis mengembang dan melindungi penumpang kendaraan dari kecelakaan. Kantong udara ini digunakan untuk meminimalkan efek gaya terhadap benda yang bertumbukan. Prinsip kerjanya adalah memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Palu. Kenapa sih palu tidak dibuat dari kayu saja, melainkan dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Mudah sekali. Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang momentum dan impuls. Untuk sobat fisika, jangan lupa untuk selalu belajar dan sering berlatih mengerjakan soal ya. See you in the next video.